Kita mengucap syukur kalau kita boleh bersekutu pada hari ini. Kita sudah banyak mendengar akan kesaksian demi kesaksian. Alangkah indahnya kalau kita ikut bersama dengan Tuhan dan berjalan di dalam Dia. Kalau Pak Iwan mengatakan bahwa Yusak itu pendeta besar, tidak ada pendeta besar. Badannya besar memang ya. Jadi tidak ada hamba Tuhan besar itu tidak ada. Sebabnya semua adalah hamba. Tidak ada yang besar. Kalau dia besar nanti malah biasanya itu kepalanya itu melembung. Nanti bisa jatuh ke jungkal itu ya. Saya terus terang tidak pernah merasakan besar karena apa? Karena saya kenal akan saya sendiri pribadi. Saya tidak mempunyai apa-apa. Engkau boleh tanya kepada Pak Samhudi dan istrinya di mana saya tinggal. Saya setiap kali tidak mempunyai apa-apa kecuali duduk diam di bawah kaki Tuhan 1-2 jam sebelum membawa firman Tuhan. Dan hanya itu saya terima, saya berikan. Dan saya hanya menyediakan hati yang kosong. Jadi ini perhatikan. Hati yang kosong. Tetapi yang bersih itu yang Tuhan mau. Kemudian Tuhan isi, disalurkan. Setelah itu kosong kembali. Ini loh. Ini rahasianya, saudara. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa saya punya andil apa-apa. Karena hanya menyediakan hati yang kosong. Pada waktu saya dididik oleh Tuhan di dalam masa 3 bulan. Di dalam rumah seorang diri, tidak boleh ada siapa-siapa, hanya ada 1 tempat tidur, 1 kursi, 1 meja. 1 hari makan sekali, dan dikirim oleh adik saya. Di situ Tuhan mengajar, setelah dididik selama 3 bulan, akhirnya itu lucunya begini. Sampai akhir daripada 3 bulan itu, lalu Tuhan itu bertanya begini. Coba kamu lihat Yusak, apa yang kamu dapatkan. Lah saya itu lihat diri saya sendiri itu, kok malah jadi bodoh, tidak jadi pinter. Saya lihat loh Tuhan, saya ini kok malah jadi bodoh, saya bilang. Kok tidak jadi pinter. Apa yang ada di dalam otakmu dan apa yang ada di dalam hatimu? Kosong. Loh, kosong melompong. Sepertinya itu otak ini malah dicuci. Jadi apa yang sudah tertanam di dalam otak masa kecil sampai besar, kemudian di dalam hati, itu dibersihkan sampai kosong melompong. Lalu saya bilang, Tuhan, lu wong dididik Tuhan 3 bulan kok malah dapatnya itu kosong melompong. Lalu Tuhan berkata, itu yang aku kehendaki. Saya tidak bisa mengerti, saudara. Dulunya tidak bisa mengerti. Sebab kalau sekolah itu tambah pinter ya tambah penuh toh. Lah ini kok tambah kosong, saya bilang. Lalu setelah Tuhan berkata, itu yang aku kehendaki. Dan jaga kekosongan itu sampai selama-lamanya. Dan aku nanti yang isi sendiri. Baru saya mengerti setelah kejadian demi kejadian. Kemudian ayah saya pada waktu bersaksi, dia berkata, itu sebetulnya rahasia keberhasilan hamba Tuhan. Sebab saya sendiri dulu, ayah saya berkata, ternyata apa yang sebetulnya menjadi bagian ayah, itu ayah tidak bisa terima, dan akhirnya jatuh kepada saya semuanya. Ya pada waktu satu saat, dia duduk di ujung gereja, kemudian dia lihat di dalam satu penglihatan, Tuhan Yesus itu datang. Semua orang itu sudah memenuhi Ka'bah Tuhan. Lonceng itu berbunyi, klaneng, 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 besar sekali. Ayah saya itu santai saja. Dia merasa gini, oh itu sudah dipanggil, gereja sudah manggil, kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Tetapi saudara tahu, ayah saya itu sibuk dengan apa? Melihatkan naga yang luar biasa di depan gereja.
Di depan Ka'bah Tuhan itu ada naga yang luar biasa. Namanya itu napasnya saja api. Dan sisiknya ini bergemerlapan seperti berlian. Dan setiap sisik yang jatuh itu adalah uang. Dan dia ngelus-ngelus naga itu karena apa? Dia saking kesengsemnya. Dia hidup di dalam perdagangan, di dalam berkelimpahan uang yang demikian banyak. Dia tidak cepat-cepat masuk ke Ka'bah. Karena apa? Kesengsem, saudara. Setelah sampai di perutnya, dia lus-lus. Kemudian mau keloneng itu, lonceng berbunyi terus memanggil dia. Sampai dia berjalan di ekornya. Kesengsem di ekornya lagi. Terlalu indah. Dan setiap apa yang dia pegang itu berupa uang, jadi semuanya. Tetapi satu saat lonceng itu demikian keras dan dia manggil, menarik dia tinggalkan semuanya dan dia masuk. Setelah dia masuk dalam Ka'bah Tuhan, lalu Tuhan itu memanggil dia. Dipanggil, kemudian dia maju ke depan. Dari jubah Tuhan, Tuhan mengeluarkan buku putih. Tapi buku itu diberikan dia. Setelah diberikan dia, itu dia bolak-balik, loh kok putih semuanya. Lalu dia berkata begini, tidak ada apa-apanya gini kok, putih semuanya. Lalu dia bilang, Tuhan aku tidak mau, wong tidak ada gambarnya, tidak ada apa-apanya putih. Dan diterima Tuhan kembali. Tuhan berkata, awas, pada waktunya engkau tahu sendiri. Menyanyi, puji Tuhan, pada waktunya engkau tahu sendiri. Dan dia sadar. Setelah itu dia tidak tahu, ternyata setelah saya menjadi hamba Tuhan dididik, baru terbuka semuanya, saudara. Buku putih apa yang Tuhan itu berikan kepada saya, kepada Papa, jatuh kepada saya. Mengapa? Hati dan kepikiran kita harus putih bersih. Mengapa Tuhan kosongkan? Sebab Yesus sudah berkata, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam engkau, minta apa saja engkau diberi. Mengapa itu buku putih? Karena saat tertentu keluar kamu ke permintaannya, tercatat jadi. Saudara, banyak orang Tionghoa di sini ingat cerita Sinjin Kui enggak? Ayo, semua mesti baca. Ya lah. Sinjin Kui itu punya buku putih enggak? Punya. Setiap kali dia mau perang, dia sembahyang, dia minta petunjuk, buku putihnya memberikan petunjuk. Dan apa yang dilakukan, jadi. Saudara kira cerita-cerita itu magic? Tidak. Jadi kalau saudara ditanya, apakah setiap bangsa punya nabi? Punya. Kalau tidak punya, Allah tidak adil. Tetapi semuanya harus menjurus kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Karena itu jalan satu-satunya menuju ke surga. Maka dari itu saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami dan memperhatikan firman Tuhan, janji Allah ya dan amin. Seperti kesaksian ibu tadi, anaknya ke tarik becak, tarik truk gandengan, ndak apa-apa. Loh, itu harusnya orang Kristen. Musibah boleh terjadi, tapi segala perkara Allah yang membatasi, yang boleh mana, yang tidak mana. Dan itu harus, maka dikatakan ucapkan syukur dalam segala perkara. Kemudian ibu yang lain tadi bersaksi, anaknya cacat. Renungkan. Kata-kata tadi berbahaya sekali. Bukan saya ini tetapi perhatikan, ini berbahaya sekali. Kenapa anak ibu itu cacat? Ibu sudah sebelum bertobat atau setelah bertobat? Perhatikan. Allah selalu membuat yang terbaik. Memang anak cacat itu juga Tuhan yang buat.
Tapi ada tapinya. Akibat daripada perbuatan kita. Mungkin ibu minum obat. Bisa. Obat talidomid. Bisa akibatnya anak cacat. Mungkin ibu berdosa. Akibat. Sebab Allah pada waktu pertama kali membuat, tidak ada cacatnya. Perhatikan. Tetapi setelah engkau dapat yang sudah cacat, Allah sanggup mengubahkan menjadi berkat. Loh, ngerti enggak? Jadi jangan salah ngerti. Kalau engkau sudah kawin, berdoa supaya kalau kamu ngandung, anakmu ini sempurna. Loh, jangan lalu bilang, Tuhan, kamu beri apa ya, biarlah cacat ya, tidak apa-apa. Salah. Ngerti enggak? Kalau kawin, ya kalau jadi saya dulu kalau kawin, kalau saudara mau menjalankan firman Tuhan sungguh-sungguh, saya menikah. Demikian saya kumpul sama istri saya tahu persis jadi anak atau tidak. Saya enggak. Walah itu luar biasa. Pada waktu saya bilang, anak terjadi dalam kandunganmu. Saya sudah tahu. Dan Tuhan mengatakan, jadi. Setelah jadi saya bilang, jadilah anak yang sempurna. Dalam nama Yesus, sempurna. Tiap malam tak lus-lus perut istri saya. Anak saya semuanya sempurna. Dan dulunya anak yang kedua ada cacatnya. Ada cacatnya. Sambungan empedunya tidak ada. Dan dokter mengatakan, tidak bisa hidup. Sebab kena infeksi di sini. Infeksi di sini ada abses. Kemudian masuk rumah sakit. Dokter mengatakan, dia tidak bisa ambil vitamin. Jadi harus disuntikin terus. Akhirnya tambah lama tambah parah. Dan dokter bilang, no hope. Tidak ada harapan. Tapi saya katakan, Allah, engkau berikan yang sempurna. Kalau engkau mau ambilan. Lalu Tuhan mengatakan, lebih baik anakmu pulang. Ambil. Saya bilang, silakan, aku ucapkan syukur. Ini loh saudara. Kalau engkau melakukan firman, Tuhan berkata apa? Kau harus jangan mengasihi anakmu lebih daripada Tuhan. Tapi saudara bisa enggak? Biasanya bilang bisa. Kalau enggak ada apa-apa. Ya dah? Kalau sudah datang, lihat mati hidup, mati. Ya, jangan si Tuhan, jangan ya dah. Nah ini soalnya. Ini Anda ini biasanya itu mulutnya gampang, tapi hatinya ini loh susah. Jangan coba Tuhan tuh tidak bisa mbok tipu. Tadi pagi saja saya ditanya Tuhan begini, Yusa, engkau itu mengasihi aku lebih dari segala-galanya enggak? Iya. Seandainya kamu enggak jadi pergi jalan-jalan atau apa-apa itu bagaimana? Oh enggak apa-apa. Yang penting jangan engkau tinggalkan aku. Saya tidak kepengen disanjung orang. Saya tidak kepengen khotbah ribuan orang. Disenangi orang. Aku tidak kepengen Tuhan. Aku yang kepengen itu hidup mesra dengan engkau. Itu yang aku rindukan. Saudara tahu? Sebab kalau engkau itu nyanjung saya, Tuhan itu cemburu. Saya rugi. Makanya saya bilang, saya tidak mau pusing dengan sanjungan orang Tuhan. Yang penting saya tidak mau kalau engkau jauh daripadaku. Aku mau tiap hari bergaul erat. Kalau satu hari saja dia tidak ngomong, saya berkata, moh Tuhan, aku tidak mau. Aku tetap duduk diam di bawah kakimu sampai engkau hampiri aku kembali. Hidup dengan Yesus itu luar biasa. Saudara, engkau tidak akan dapatkan di mana saja kecuali di dalam Dia ada damai sejahtera luar biasa. Makanya di dalam keadaan saya melihat saudara-saudara dalam keadaan sakit, dalam keadaan begini, saya berkata, Tuhan, aku rindu pulang. Saya bilang, aku teringat terus di Firdaus bersama dengan engkau dan aku rindu pulang. Mengapa? Dalam dunia tidak ada yang enak. Aku kepingin pulang.
Tapi Tuhan berkata, tugasmu belum selesai. Ya, aku mau menyelesaikan sampai akhir. Setelah itu, segera aku pulang. Karena aku rindu berkumpul dengan engkau. Kalau saudara sudah pernah ketemu dia, saudara dirangkul dia, saudara dijamah dia, disayang dia, kau tidak akan dapat meninggalkan dia, mati pun kau relakan. Maka dari itu saudara, coba kenal dia secara pribadi, luar biasa. Maka pada waktu anak saya, Tuhan berkata lebih baik anakmu pulang Yusa. Oke, bawaan pulang. Istri saya menangis, saya bilang, jangan menangis, kamu mengasihi Tuhan lebih atau kamu mengasihi anak? Aku mengasihi Tuhan, silahkan, relakan. Lalu dia bilang, baik, ambilen Tuhan. Setelah baru gitu, malah dikasih kembali, sempurna loh. Kalau engkau mengasihi Yesus di atas segala-galanya, apa saja keinginanmu diberikan. Karena keinginanmu adalah keinginan daripada Yesus pribadi. Maka dari itu tidak usah khawatir. Apapun boleh terjadi. Allahmu maha kuasa. Maka kita belajar firman Tuhan, saudara. Supaya kita mengenal pribadi dia. Untuk menjadi anak Tuhan yang sungguh kau harus bayar harganya. Jangan mau cuma enaknya. Tetapi tidak mau bayar harganya. Orang yang tidak mau bayar harganya itu siapa? Hah? Orang yang ngambil barang tapi tidak mau bayar harganya, siapa itu? Hah? Pencuri dan perampok. Betul enggak? Tetapi kenyataan anak Tuhan banyak pencurinya dan banyak perampoknya. Mau berkatnya, tidak mau bayarnya. Betul enggak? Ayo jujur. Setiap hari doanya apa? Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kalau sakit Tuhan sembuhkan, sembuhkan. Bayarnya enggak. Kalau sudah sembuh lupa. Kalau sudah diberkati berlimpah-limpah lupa. Ini loh saudara. Dan kalau sampai engkau lupa, mesti dicambuk Tuhan. Kalau sudah dicambuk, bayarnya 2 kali lipat. Maka jangan engkau sampai dicambuk baru datang. Sebelumnya itu lo kasih Tuhan, nanti engkau dapat segala-galanya. Luar biasa Allahmu itu. Allah itu penuh kasih. Kita belajar di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Elia dan janda di Sarfat. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 mulai. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Firman Tuhan di sini berkata, sungai itu menjadi kering. Mengapa sungai di Keret itu menjadi kering pada waktu Elia diberikan makan oleh gagak dan sungai itu menjadi air minum dia menjadi kering? Karena tidak turun hujan. Mengapa tidak turun hujan? Karena Ahab, raja dan Isabel istrinya melanggar Tuhan. Lalu akibat daripada perbuatan Ahab dan istrinya ini fatal. Karena seluruh negara mengalami penderitaan. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh turut menderita enggak? Hah? Elia turut menderita enggak? Hah? Ayo. Elia turut menderita enggak? Iya, sebagian. Loh ya toh? Lah waktu kering itu piye? Kemudian tiap hari dikasih makan daging sama gagak sama roti. Roti ini yang bawa gagak itu berlimpah atau terbatas?
terbatas. Cuma cukup buat nangsel perut, buat kesehatannya tidak sampai rusak. Gagak suruh bawa daging sekilo ya ndak bisa. Roti ini sak bontot ya ndak bisa. Cukup sak tiap hari, saudara tahu. Tetap kena akibatnya. Maka dari itu saudara harus berdoa untuk pemerintah. Saudara harus berdoa untuk keluarga. Karena kalau engkau tidak mengadakan doa-doa dan khusus mezbah untuk Tuhan, engkau kena akibat daripada pemerintahan juga. Orang Kristen harus berdoa untuk pimpinan negara. Sebabnya, kalau mereka jatuh, engkau kena akibatnya semuanya. Ya tak? Firman Tuhan berkata apa? Pada waktu Abraham diajak oleh Allah melihat Sodom dan Gomora. Kalau di dalam kota itu ada 10 orang saja, Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan, dibakar oleh Allah. Jikalau di dalam satu keluarga ada 2 orang saja yang berdoa, maka keluarga itu selalu keberkatan. Mengapa? Karena Yesus sudah berkata, di mana 2 atau 3 orang kumpul di dalam namaku, aku hadir. Setiap hari kalau Yesus hadir, engkau dapat minta dan punya kuasa di dalam Dia. Ini loh saudara. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak mau melakukan hal itu. Sembayang, saya bilang, kamu sembayang ya sama istri, sama suami. Wah, malu Pak Yusa. Malu Pak Yusa. Kalau yang tidak malu istrinya, ya yang malu suaminya. Aneh itu saya bilang. Dan saya baca majalah, di Amerika, dulu semua keluarga tiap hari berdoa bersama dengan istri dan anaknya dan baca firman. Tapi sekarang di statistik hanya 12% yang sembahyang. Yang lain sudah tidak mau sembahyang. Maka dunia tambah lama tambah parah. Karena apa? Karena tidak ada mezbah untuk Allah. Ini saudara. Maka dari itu rahasia keberhasilan adalah apa yang kami alami. Berdoa seperti Pak Iwan tadi katakan. Berdoa suami istri itu penting. Tapi kalau lebih sempurna dengan anak-anak. Ini loh, luar biasa Allah itu. Tetapi anehnya, sembayang kok malu. Anaknya sudah gembrojol, kalau sembayang malu. Aneh. Sebab apa? Sebab setan tahu, kalau engkau bersatu, maka dia mengalami kerugian besar. Maka diberikan keseganan, takutan, dan ketidaksejahteraan. Tetapi engkau harus lawan, lakukan. Engkau akan melihat bahwa perkara-perkara besar, masalah-masalahmu semuanya teratasi. Ibu berdoa untuk anaknya, anaknya dipeliharakan oleh Tuhan. Pasti, pasti. Adik saya sendiri, saudara tahu, perempuan, sebelum dia kawin, dia naik skuter. Kita setiap hari berdoa. Satu saat dia diseret sama sedan, ditabrak, sedannya tidak mau lari, skuternya itu gantol, ditarik selama jaraknya itu 100 meter. Tapi anehnya adik saya perempuan ini bisa tetap di atas skuter itu kayak main ski. 100 meter. Sampai orang itu bilang, mati. Enggak. Akhirnya lepas. Dia jatuh. Dan hanya tangannya saja yang dibuat megang itu yang lecet. Mukanya segaresan satu janda. Kecuali cuma tangannya satu. Dia berkata, aneh. Lah wong aku naik skuter yang guling. Kok aku bisa numpang di atas skuter? Terus diseret itu terus. Tapi Allah sanggup melakukan segala perkara. Karena apa? Karena Allah sudah
sudah tahu yang boleh engkau jamah tangane, jangan mukae wong perempuan. Nek idunge nanti ilangan repot. Loh ya toh? Allah kita itu adalah Allah yang sangat mengasihi, saudara. Dan pada waktu satu saat ayah saya sudah menjadi orang Kristen. Lalu dia itu saking jengkelnya ibu saya sedang mengandung. Saking jengkelnya marah. Dan dia tidak bisa menguasai dirinya. Anunya itu, tukangnya itu, telinganya diputar-putar sama ayah saya. Saking jengkelnya dan ibu saya berkata, "Pak, ampuni. Duh, ini orang kurang ajar luar biasa. Putar-putar sampai minta ampun, minta ampun." Ibu saya bilang, "Pak, ampuni, ampuni." Saudara tahu akibatnya apa? Adik saya keluar telinganya. Saudara tahu, jadi Allah tidak pernah menghendaki kalau engkau hidup benar di hadapan Dia. Telinga adik saya perempuan loh, tertutup satu. Demikian keluar, mamah bilang, "Aduh, cacat." Lalu papa bilang, "Aduh, aku yang berdosa." Tapi Allah menyediakan segala-galanya sampai sekarang tetap cacat. Dan tuli satu. Tetapi perbuatan itu sudah minta ampun, Allah buat perkara besar. Apa? Anak ini diberkati terus sampai menjadi sarjana. Dan dapat juga seorang suami sarjana. Tapi zaman itu tidak seperti zaman sekarang. Anak sekarang kalau foto kelas sekolahan, itu telinganya harus kelihatan. Bayangin kalau zaman itu harus kelihatan bagaimana? Enggak, Tuhan tuh atur persis setelah dia lulus. Baru ada peraturan. Telinganya harus kelihatan. Dia selalu rambutnya panjang, telinganya mesti ketutupan satu. Dan pada waktu dia pacaran, dia berkata sama saya, "Kak, bagaimana kalau dia tahu? Engkau anak Tuhan, engkau berdoa, dia jodohmu tidak?" Saya berdoa, Tuhan berkata, "Itu jodohmu." Ya. Katakan terus terang. Selalu pacarnya, "Kamu sayang sama saya? Sayangmu coba diperiksa hati dan kepikiranmu. Aku cacat." Buka, tunjukkan. Pacarnya 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Ayo, tidak bisa tidur, saudara. Dan pacarnya ini anak laki satu-satunya, ganteng putih. Adik saya hitam. Lalu dia bilang sama saya, "Kak," dia suruh mikir 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Terus aku ngucap syukur, kalau bukan jodohku, silahkan ambil Tuhan. Setelah 3 hari dia balik bilang apa? "Apapun terjadi, engkau tetap calon istriku. Karena Allahku sudah berkata, engkau jodohku." Dan hidup dia bahagia sekarang. Karena apa? Dengan suami dan hidup berbahagia. Allah sanggup mengubahkan segala perkara. Tapi engkau harus berani bayar harganya. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Maka dari itu kita belajar. Harus firman Tuhan berkata bahwa pada waktu Elia mengalami kekeringan, Elia tidak cari tempat sendiri. Dia tetap menantikan waktunya Allah berfirman. Ini adalah sifat orang Kristen yang sungguh-sungguh mengharapkan akan Allah. Sabar menantikan waktunya Allah. Karena Allah itu tidak pernah terlambat. Tetapi Allah tidak pernah tergesa-gesa. Tapi saudara menjadi orang Kristen kalau mengalami musibah bagaimana? Kok tidak ditolong-tolong si Tuhan? Wong sudah kejepit gini kok sampai gepeng rasanya ya dah. Terus habis itu gerutu terus. Malah tidak jadi-jadi, saudara tahu. Tetapi kalau engkau mengucap syukur, kalau engkau persembahkan segala masalahmu, Allah tepat waktunya dia akan bertindak. Maka pada waktu sungai itu kering,
Allah langsung berbicara kepada Elia. Banyak orang berkata gini, ya kalau kayak Pak Yusa ya enak ya. Engkau punya masalah, kalau punya masalah, hadapi di hadapan Tuhan, kemudian katakan, Tuhan, aku sudah serahkan dalam tanganmu, sekarang bagianmu bukan bagianku lagi. Lah itu coba diperiksa hatinya, sungguh-sungguh sudah kosong apa belum? Caranya meriksa itu gini, kalau seandainya masalahmu itu tidak selesai bagaimana? Kalau masalahmu tambah gawat bagaimana? Nah, nanti kamu lihat. Kalau kamu masih ada khawatir, iya, kalau begini bagaimana? Kalau begini, oh itu tandanya masih kotor, belum kosong. Masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran, tidak akan datang pertolongan. Sebab khawatir dan takut itu dosa. Kalau engkau sudah rela 100% kosong, berikan kepada Tuhan. Baru Tuhan mesti bicara. Pasti. Dan Tuhan bicaranya melalui cara-cara yang luar biasa. Dengan Allah itu luar biasa. Belajar saudara rela. Kasih itu menyerahkan segala perkara di dalam tangan dia. Tidak ada takut. Tidak ada khawatir. Suami mau lari. Kamu gandoli kayak apa? Oh? Tetap hilang malahan. Apa saudara ikuti terus? Bisa? Tidak bisa. Kalau dia bilang, aku mau pergi ke kantor. Tidak ke kantor, nyeleweng ke tretes bisa. Iya toh? Siapa yang bisa mengendalikan? Zaman sekarang perempuan-perempuan ya banyak yang jalan-jalan. Tidak yang laki toh. Saya banyak konseling. Waktu konseling perempuan muda-muda bilang, Om, saya mau konseling. Ya, barusan bicara saya bilang, oh lah pantesan. Lah kamu ya suka jalan-jalan kok. Saya bilang, loh, jalan-jalan bagaimanapun. Dalam hatimu ada orang laki yang lain. Padahal sudah punya suami. Lalu nangis. Iya Om, justru ini loh Om. Mau tak keluarkan. Iya, keluarin dulu. Zaman sekarang loh saudara. Jangan hati-hati loh ya. Hati-hati, jangan enak-enak. Kamu bilang, yang banyak nyeleweng itu laki-laki. Akhir zaman yang banyak nyeleweng nanti perempuan. Kenapa? Kenapa? Karena pertumbuhan zaman yang menyebabkan. Banyak perempuannya daripada lakinya. Nah, kan rebutan laki toh. Rebutan laki ya perempuannya yang nyeleweng toh. Lah ya, laki sih mau saja 1314 ya mau saja. Tapi perempuan yang nyeleweng. Ini loh saudara nanti. Sebabnya apa? Sebabnya hal ini sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Maka engkau harus belajar daripada firman Tuhan. Tahu membayar harganya. Setia kepada dia. Sampai dia berbicara. Rama, lakukan. Engkau akan mengalami kuasa Allah. Maka pada waktu Elia dikasih tahu, bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Mengapa Elia tidak disuruh kepada Ahab? Mengapa Elia tidak disuruh kepada orang kaya? Kenapa disuruh kepada seorang janda yang miskin? Ini saudara. Kita kerap kali kalau miskin itu ngalaminya bagaimana? Ya aku miskin, tidak diperhatiin orang. Itu kasihan diri sendiri, betul enggak? Itu jerat. Itu jerat setan. Kasihan diri sendiri. Karena engkau tidak membesarkan Allah. Kasihan diri sendiri berarti menyalahkan Allah. Karena Allah yang melakukan segala perkara. Elia disuruh kepada janda yang miskin karena apa? Karena Allah tahu orang itu perlu ditolong. Allah tahu waktu yang tepat. Saudara mungkin berkata, ya zaman Elia itu gagak disuruh makan. Apa zaman sekarang mana ada gagak mau ngasih makan saya? Tapi saudara percaya enggak kalau Allah itu masih tetap melakukan hal itu? Saudara baca buku, saya barusan baca majalah. Di RRC adalah tempat pada waktu komunis berkuasa. Ada seorang tua, om-om miskin luar biasa.
Tidak punya apa-apa, buta huruf. Tapi dia anak Tuhan. Karena komunis berkuasa, orang miskin diangkat jadi kaya. Nah, om ini diangkat, dikasih gedung besar, dijadikan ketua kampung. Gedungnya gede, dikasih makan banyak. Wah, dia senang. Tetapi orang Kristen, karena tentang komunis ini tidak tahu kalau itu orang Kristen. Orang Kristen semuanya menderita. Lalu rumahnya dipakai kumpulan orang Kristen. Orang Kristen yang menderita, orang kaya-kaya yang bekas kaya itu dirampasi hartanya. Tapi anak Tuhan dikumpulkan rumah dia. Diajak bersekutu. Rumahnya gede, dibuat persekutuan. Makanan dia jatahnya dibagikan, semua turut makan. Akhirnya pemerintah tahu, dia dicopot, dibuang lagi. Tidak punya rumah, tidak punya makanan. Tetapi ada orang yang bekas ditolong dia beberapa bulan itu, kasihan. Orang itu masih punya rumah, dia bilang, Om, tinggal di gudangku ya Om. Gudangku itu pokoknya kan tidak kehujanan, tidak kepanasan, tidak kanginan. Tidak di gudang. Tapi aku tidak bisa ngasih makan ya Om. Iya. Masuk ke gudang, di situ mau makan apa? Wong tidak ada yang ngasih makan. Zaman itu kan susah dijatah makanan di RRC. Sehingga dia tambah lama, tambah kurus dan lemes. Lah, di dalam gudang itu ada lubang, ada tikus. Tikusnya itu gede, ditutupi, batunya didorong, batu sampai dia bilang, aku kok lubang ini kok tak tutup dibuka. Ya sudahlah, mungkin Tuhan itu memang aku kok nemeni tikus. Jadi lubangnya itu tetap dibuka. Saudara tahu, pada waktu tikus itu keluar masuk, orang dia ini masih kuat ya diusir toh. Saudara mau enggak ditemani tikus? Enggak mau toh? Saudara tahu, setelah dia mulai lemas, tikusnya itu datang keluar, masuk, keluar, kamu ganggu enggak? Ya enggak, wong kamu sudah ngurusi badannya dewe lemes kok, ngurusi tikus. Betul enggak? Saudara tahu, justru di sini Allah itu menunjukkan kuasanya. Di dalam dia lemes, di dalam dia kelaparan, dia tetap harap kepada Allah. Dia bayar harganya, tidak akan mengingkari iman percayanya. Dan dia lihat tikus itu masuk keluar dari lubang. Sekarang dia bilang, sekarang dia sudah lemes, dia liatin. Saudara tahu? Tikusnya masuk, kembali bawa kentang buat dia. Ditaruh di tempat dia, tikusnya lari lagi, ngambil kacang, taruh tempat dia. Ngambil, masuk lagi, ngambil sayur, taruh tempat dia. Dia mulai makan. Dan sejak itu, dia berteman dengan tikus. Berbulan-bulan dia tambah sehat. Tikusnya yang ngasih makan tiap hari. Allah tetap sama dapat menggunakan siapapun. Karena dia maha kuasa. Saudara kerap kali menghina tikus toh. Padahal Allah sanggup melakukan. Karena itu betulnya kan musuhnya manusia ya toh. Tapi Allah sanggup memberikan. Saudara. Kalau dia menginjil dan orang itu cari dia. Dia bilang, kamu di sini saja makan. Om, makan apa? Aku punya pembantu kok. Apa? Tikus. Kalau ada tamu, jatah makanannya dilipat 2 kalikan. Ayo, Allah tetap sama dan tidak pernah berubah. Tapi saudara tidak percaya. Mengapa? Karena saudara tidak punya iman percaya seperti yang Allah kehendaki. Tapi kalau sudah kejepit, barusan bilang apa? Tuhan aku serahkan, sudahlah. Baru gepeng, sudah gepeng. Jadi Tuhan dikasih barang apa? Sisa. Kalau yang bagus-bagus jangan. Ya tak? Maka ada suami, istri, dan anaknya itu pada waktu dia ditangkap oleh pemerintah RRC. Dimasukkan penjara suami dan istri. Anaknya 2 ditinggal di dalam rumah. Semua rumah disegel. Pemerintah bilang, polisi bilang,
biarin nanti 1 bulan kemudian dibuka, anaknya jadi mayat. Lalu ayah ibu berkata, "Nak, kami tinggalkan dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mati untung. Papa juga nanti belum tentu hidup di penjara. Kamu ya bakal mati, kita mati." Oke. Segel, tetangga diancam. Siapa yang berani membuka segel, dihukum. Sebulan kemudian ayah ibunya dibuka, Andri suruh pulang, suruh buka, suruh lihat anaknya mati. Waktu dibuka, waktu belum dibuka, ibunya sudah dengar suara anaknya bergurau, kakak adik. Loh kok masih hidup? Waktu dibuka, anaknya dua-dua gendut-gendut. Lalu tanya, "Kamu makan apa?" "Apa yang mama tinggalkan di meja, beras dan makan ikan itu, selama sampai sekarang tidak pernah kurang, tidak pernah busuk, dan tetap ada. Habis kita makan banyak, muncul lagi segitu, tetap segitu. Dan itu tidak pernah berubah." Akhirnya polisi yang nangkep dia bilang, "Mau diapain wong hidup gendut-gendut gini?" Inilah saudara. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia tetap ya dan amin. Alkitab mengatakan, "Elia, kamu pergi ke rumah janda itu, aku berikan makan kepadamu." Apa yang dipunyai janda itu? Coba kita baca. Perempuan ayat 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Apa yang dipunyai janda itu cuma apa? Minyak sedikit dan segenggam tepung. Kok Elia malah disuruh ke tempat itu? Masuk akal enggak? Ini loh saudara. Kalau engkau menjadi anak Tuhan masih mikir-mikir masuk akal, engkau tidak akan mendapatkan mujizat dan kuasa Allah. Justru engkau akan dibawa ke tempat yang tidak masuk akal. Dibawa ke tempat yang tidak memungkinkan secara manusiawi. Tetapi Allah sanggup melakukan segala perkara. Maka kalau engkau punya masalah, kesukaran, malah masuk ke tempat yang malah muskil, malah sulit, malah tidak mungkin, ucapkan syukur bahwa itu bakal mau selesai. Karena mujizat Allah segera akan dinyatakan. Tapi jangan coba-coba gini. Mana les, demikian kamu bilang mana, engkau mundur lagi. Demikian engkau berkata, kok tidak cepat-cepat, mundur lagi. Sebab engkau kurang percaya. Maka dari itu firman Tuhan tetap sama. Dan Elia berkata, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Kalau perempuan ini tidak menurut perkataan daripada Elia, dia tidak akan mengalami mujizat. Dia punya cuma segenggam tepung, sedikit minyak. Tapi Elia berkata, "Buat dulu untuk aku. Beri dulu, maka engkau akan diberi." Tapi kerap kali saudara bilang apa? Cuma sedikit, nggak cukup buat aku sama kamu. Mosok tak kasih kamu, anakku mati kelaparan. Nah ini loh, mengasihi anak lebih daripada dengar-dengaran dan menurut Tuhan, engkau akan mengalami kerugian. Segala perkara Allahmu sanggup melakukan, asalkan engkau dengar-dengaran. Berikan, karena ini hukum daripada Allahmu. Beri, maka engkau akan diberi. Perempuan ini melakukan. Setelah melakukan, ternyata minyak dan tepungnya tetap masih ada.
Lah, baru dia berkata, wah betul, sekarang dia dapat kehidupan. Saudara tahu, engkau tidak perlu takut. Yesus sudah berkata, berpada dengan apa yang ada padamu. Ucapkan syukur. Apa sekarang kamu berada dan di mana kamu berada. Apa yang kamu punya sekarang, ucapkan syukur. Pada waktunya akan dinaikkan. Pada waktunya akan ditambahkan. Tidak bakal dikurangkan apabila engkau sungguh-sungguh mengasihi dia. Ini pengalaman kami. Pengalaman kami dari tahun ke tahun naik terus. Saya terus terang sebagai hamba Tuhan tidak pernah cari pelayanan. Tidak pernah saya nawar-nawarkan, oh saya mau datang. Tidak. Saya cuma berdoa, Tuhan, aku duduk diam di bawah kakimu, engkau yang utus aku pergi. Selalu ada permintaan. Permintaan saya doakan, Tuhan ini ada permintaan, boleh enggak? Tuhan berkata, tidak usah, tidak. Tuhan berkata, layani, saya layani. Tetapi Allah kita tidak pernah terlambat. Dan dia menyusun segala perkara itu dengan rapi. Saudara boleh tanya yang punya rumah di sini itu. Dia bilang apa? Pak Yusa diundang ke sini mau enggak ya? Wong di sini nanti itu ibu-ibu, mbok-mbok. Pandangannya itu kok aneh-aneh, saya bilang. Ada lagi yang bilang gini, Pak ngundang Pak Yusa. Oh, itu kalau anu persembahan itu jutaan. Kapan saya ini ngasih tarif? Minta, wong kalau terima persembahan saja saya berdoa, Tuhan ini milik siapa? Kalau Tuhan bilang kantongi, baru tak kantongi yo. Kok anu ngasih tarif? Enggak, saya enggak minum sedang puasa. Kok ngasih tarif? Allah itu memberikan mana yang Allah suruhkan, saudara tahu. Dengar-dengaran dan menurut itu yang utama dan itu yang menyenangkan hati Allah. Saya tidak dibayar melalui kolektor gini, ndak. Paling-paling kolektemu tuh piro toh? Kok kita tuh bingung kolektor? Ya ndak. Padahal kalau Tuhan memberi saya itu jatahnya itu loh, udah banyak. Ndak masuk akal. Saya sendiri malu sama Tuhan. Kenapa? Sampai bilang, Tuhan aku ini ngerjain apa? Kok engkau kasih? Aku sudah mengukur apa yang engkau sudah lakukan, saudara. Pada waktunya datang sendiri, tidak pernah terlambat. Allah. Anak saya mau masuk fakultas, saya tidak pusing. Padahal masuk fakultas butuh biaya banyak, tidak pusing saya. Saya tidak pernah bilang, wah butuh banyak. Saya cuma bilang sama istri saya, Denny, kamu masuk mana? Masuk Pariangan, Pak. Oh, paling sedikit kamu butuh uang 2 juta. Kamu sembahyang, Allah adakan. Dia anakku yang sembahyang. Tuhan, aku mau masuk mana? Pariangan. Sediain duit dong, Tuhan. Aku sudah sediakan. Pulang dari Jakarta, nama Daniel ditulis. Sak lembar kertas. Om, anakmu yang mau masuk fakultas siapa? Daniel. Kenapa? Kok kamu tahu? Saya dapat dengar Tuhan perintah. Anak Yusa mau masuk fakultas. Sediain uang. Berapa? 2 juta. Langsung saya terima nama Daniel. Saya bilang, Den, kamu sembahyang. Sudah apa? Ini hasilmu. Kok susah-susah itu buat apa? Wong Allahmu sanggup gerakin hati orang. Coba orang kaya kalau diperintah, beri. Tidak berani beri. Deg-degan terus, sakit jantung. Loh, betul tak Pak Iwan ya? Pak Iwan sendiri berkata, salurkan, beri, maka engkau akan diberi. Itu betul. Saya sendiri tidak peduli. Saudara tahu, orang seperti saya ini hanya melayani Tuhan dan mengosongkan diri, tapi Allah yang memberikan segala-galanya. Luar negeri, uang dari mana? Uang sekarang ini di rumah ya tidak ada. Tapi kalau Allah mau ngadakan, rewel. Nanti bulan depan saya berangkat ke Eropa sama istri, sama anak-anak. Saudara tahu. Satu keluarga berangkat semua. Tiket sudah disediakan, hotel sudah disediakan, uang jalan sudah disediakan. Jumlahnya cukup banyak. 14 juta.
Masuk akal enggak? Saya melayani di mana dapat 14 juta? Tidak ada. Tapi melayani Yesus, dia sanggup melakukan segala-galanya. Saudara, kenapa engkau takut? Kenapa engkau bimbang? Karena engkau kurang percaya. Letakkan dirimu di tangan dia. Dia tahu setiap keperluan dan kebutuhanmu. Saya sampai kadang-kadang tidak bisa mengerti. Saya berkata, Tuhan, uang segitu banyaknya. Sayang dong Tuhan. Saya bilang, mbok enak dibuat bangun rumah, loteng. Atau beli mobil baru lagi, dinikmati bertahun-tahun. Jalan-jalan cuma sebulan habis. Tapi lucunya, saudara, sampai sekarang uangnya ya tidak dikasih saya. Lah saya apa minta? Duitnya saja. Ya malu. Wong dia bilang gini, Pak Yusa, tiket saya kirim. Sekarang sudah di tangan saya tiketnya. Saya bilang, terus nanti kalau mau berangkat, mampir ke rumah saya, ambil travel check. Jadi kayak orang dipaksa harus pergi. Tidak boleh uangnya itu dipakai. Lah lucu enggak? Saya sampai bilang, Tuhan, engkau dek ngatur kok aneh-aneh. Iya, sebab jatah jalan-jalan. Saya bilang, ini buat penginjilan ke desa-desa itu 1 juta sudah besar loh Tuhan. Itu urusanku, bukan urusan kamu. Kita kerap kali mau bantu Allah. Kita kerap kali mau nolong Allah. Allah tidak perlu ditolong. Langit bumi dia yang punya. Yang penting saudara pribadi minta dia. Jangan bergantung kepada manusia seperti ibu tadi katakan. Terkutuk orang yang bergantung kepada manusia. Maka kita rugi. Maka dari itu saya selalu katakan. Rahasia keberhasilan. Di mana 2 atau 3 orang di dalam keluarga menyembah kepada Allahmu. Engkau akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Dan negara kita pun akan diberkati Allah kalau kita melekat kepada dia. Karena Sodom Gomora dihancurkan karena tidak ada 10 orang. Tapi kalau Indonesia ada 1 juta, 10 juta, pasti negara kita diberkati Tuhan. Inilah saudara. Karena Allah ingin mau memberikan anak-anaknya hidup yang berkelimpahan. Tapi bukan berarti bermewah-mewah. Tetapi pada waktunya dinaikkan kalau sudah cakap untuk menanggungnya. Karena Allah mengukur tiap orang diberikan berkat sesuai dengan iman percayanya. Sebab kerap kali berkat itu menjadi jerat. Dan Allah tidak mau anaknya jatuh karena berkat. Tetapi selalu menyembah dan mengucap syukur kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kalau Elia Engkau peliharakan, Engkau juga peliharakan kami, Tuhan. Jikalau sementara ini Engkau lihat bahwa kami kurang berdoa untuk pemerintah, kami kurang berdoa untuk keluarga kami, ampuni kami. Kerap kali kami menggerutu, kerap kali kami kurang percaya, Tuhan. Padahal Engkau membuktikan bahwa apapun Engkau dapat dan sanggup melakukan. Tikus pun dapat Engkau pakai. Makanan yang harus busuk pun Engkau dapatkan tidak busuk. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang percaya. Kerap kali masih sedikit kami sudah bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tapi sekarang kami mau baharui Tuhan. Hidup kami dengan Engkau. Dan kami mau mengaku di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa. Dan Engkau bimbing anak-anak-Mu menuju kepada kesempurnaan. Ke tingkat demi tingkat yang Engkau kehendaki. Hidup yang berkecukupan dan berkelimpahan.
Karena kami percaya Engkaulah Allah kami yang maha kaya. Langit bumi Engkau punya Allah. Dan Kau sanggup melakukan segala perkara. Maka dari itu Tuhan, hamba persembahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Rahasia-rahasia sudah hamba berikan. Tergantung anak-anak-Mu mau melakukan atau tidak. Dan hamba percaya, yang melakukan, mereka akan mendapatkan. Karena firman-Mu, ya dan amin. Dan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, kami mengucap syukur semua perkara ini. Haleluya.